Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharoh, yang merupakan salah satu aspek dalam agama Islam. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Dalam konteks Islam, toharoh mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kesucian, baik secara fisik maupun spiritual. Perkenalkan, nama saya Destian Lubis. Saya akan membahas tentang toharoh, bab tentang hukum-hukum wudhu. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Zulfahrani Esos yang telah membimbing kami, dan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk berceramah di sini. Dimulai dengan Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudhu untuk sholat, menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu, dan menetapkan batasan-batasan wudhu pada anggota-anggota tersebut. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat wudhu dengan perkataan dan perbuatannya dengan penjelasan yang sempurna. Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa wudhu mempunyai syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah. Syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu harus dipenuhi sedapat mungkin agar wudhu menjadi sah. Adapun sunnah-sunnah, ia adalah penyempurnaan wudhu dan terdapat tambahan pahala padanya. Namun, meninggalkannya tidak membuat wudhu menjadi batal. Syarat-syarat wudhu ada 8, 1-4. Islam berakal, tamiz, atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, dan niat. Karenanya, wudhu orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, atau orang yang tidak niat berwudhu, misalnya hanya berniat untuk mendinginkan tubuh atau membasuh anggota tubuhnya untuk menghilangkan kotoran atau najis, adalah tidak sah. 5. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang suci lagi mensucikan. Jika air yang dipakai adalah najis, maka wudhu tidak sah. 6. Termasuk syarat wudhu, hendaknya air yang dipakai adalah air yang mubah. Jika air tersebut didapat dari merampas atau didapat dengan cara yang tidak syar'i, maka tidak sah berwudhu dengannya. 7. Termasuk syarat wudhu adalah hendaknya didahului oleh istinja atau istimar, atau jika yang bersangkutan memang harus beristinja atau beristimar, sebagaimana yang telah dijelaskan. 8. Termasuk syarat wudhu adalah menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karenanya orang yang berwudhu harus menghilangkan apa yang menempel pada anggota wudhu, baik itu berupa tanah liat, atau adonan, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau cat, agar air dapat menyentuh kulit anggota wudhu secara langsung tanpa penghalang. Adapun rukun-rukun wudhu, yaitu yang terkait dengan anggota-anggotanya, ada 6. 1. Membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa membasuh wajah namun tidak berkumur dan tidak membersihkan hidung dengan air, atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudhunya tidak sah, karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 1. Membasuh wajah secara sempurna, termasuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Barang siapa membasuh wajah namun tidak berkumur dan tidak membersihkan hidungnya dengan air, atau hanya melakukan salah satu darinya, maka wudhu tidak sah, karena mulut dan hidung termasuk bagian wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fa'silu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan membasuh wajah secara keseluruhan. Maka barang siapa meninggalkan sebagian darinya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah. 2. Membasuh kedua tangan, kedua siku. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Yakni bersama siku, karena Nabi SAW memutar-mutar air di kedua sikunya. Dalam sebuah hadis yang lain, Ghasala yadaihi hatta asra'a fi adud. Dia membasuh kedua tangan hingga lengan di atas siku. Hal ini menunjukkan bahwa kedua siku termasuk yang dibasuh. 3. Mengusap seluruh kepala, termasuk kedua telinga. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa umsahu biru'usikum, dan sapuhlah kepalamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Nabi SAW bersabda, A'udhunani minar ra'si. Kedua telinga termasuk kepala. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lainnya. Dengan demikian mengusap sebagian kepala saja tidak. 4. Membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'ban, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kata ila sampai di sini bermakna ma'a dengan hal berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan tentang sifat wudu, di mana hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kedua mata kaki termasuk bagian yang dibasuh. 5. Berurutan. 5. Berurutan. Pertama membasuh wajah, kemudian kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salawati wa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa umsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'ban. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Begitu pula Nabi Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW, beliau telah mengurutkan wudu sesuai dengan tata cara tersebut. Lalu beliau bersabda, Haja wudu'u la ya'balullahu salatan illa bih. Inilah wudu di mana Allah tidak menerima salat kecuali dengannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. 6. Berkesinambungan. Maksudnya membasuh anggota-anggota wudu tersebut secara berurutan, di mana membasuh satu anggota wudu tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya, namun sedapat mungkin membasuh anggota-anggota tersebut satu demi satu dan secara terus-menerus. Inilah rukun-rukun wudu yang harus dipenuhi sesuai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Yang selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudu. 1. Bersiwak. Penjelasan tentang keutamaannya dan tata caranya telah disebutkan sebelum ini. Bersiwak dilakukan saat berkumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melakukan ibadah, membaca Al-Quran, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh telapak tangan 3 kali di awal wudu sebelum membasuh wajah. Berdasarkan hadis-hadis
yang menganjurkannya karena kedua tangan merupakan alat untuk memindahkan air ke seluruh anggota wudhu dengan membasuhnya sebelum berwudhu, menjaga kebersihan anggota wudhu yang lain. Yang ketiga, berkumur dan membersihkan hidung sebelum membasuh wajah, karena memulai dengan keduanya sebelum membasuh wajah disebutkan dalam beberapa hadis. Keduanya dilakukan secara mendalam kecuali dalam keadaan berpuasa. Makna mendalam dalam berkumur adalah memutar-mutar air di seluruh bagian mulut, sedangkan dalam membersihkan hidung adalah dengan menarik air ke lubang hidung yang terdalam. Yang keempat, termasuk bagian dari sunnah wudhu adalah menyela-nyela janggut yang tebal dan dengan air, sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Juga menyela-nyela jari-jari, baik tangan maupun kaki. Yang kelima, memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri pada kedua tangan dan kaki. Yang keenam, menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali dalam membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Demikianlah syarat-syarat rukun-rukun dan sunnah-sunnah wudhu. Sudah sepatutnya Anda mempelajari dan berusaha menerapkannya setiap kali berwudhu, agar wudhu Anda memenuhi syarat-syarat kesempurnaan, sehingga Anda meraih pahala. Semoga Allah melimpahkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh untuk kita semua. Yang selanjutnya adalah sifat wudhu. Setelah Anda mengetahui syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnah wudhu sebagaimana yang telah dijelaskan, maka sepertinya Anda menantikan penjelasan tentang sifat wudhu, di mana di dalamnya Anda dapat menerapkan hukum-hukum tersebut, yaitu sifat wudhu yang sempurna mencakup rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya yang terangkum dari dalil syar'i, sehingga Anda dapat mengamalkannya, insya Allah. Sifat wudhu: berniat untuk berwudhu sesuai dengan tujuan disyariatkan wudhu seperti salat dan lainnya. Kemudian mengucapkan bismillah, lalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Selanjutnya berkumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung 3 kali dan membuang air dari hidung dengan tangan kiri. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah dari tempat tumbuh rambut pada umumnya sampai bagian bawah 2 tulang rahang dan janggut. Tulang rahang adalah 2 tulang di bagian bawah wajah, salah satunya di bagian kanan dan yang lain di bagian kiri. Keduanya di janggut. Cambang termasuk bagian wajah karena wajib dibasuh sekalipun panjang. Jika janggut tidak lebat, maka wajib dibasuh bagian luar dan bagian dalamnya. Dan jika lebat hingga menutupi kulit, maka wajib membasuh bagian luarnya saja. Namun dianjurkan menyela-nyelai bagian dalamnya sebagaimana telah dijelaskan. Adapun batasan wajah ke samping adalah dari telinga ke telinga, sementara kedua telinga termasuk bagian kepala, karenanya keduanya diusap bersama kepala sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian membasuh kedua tangan bersama kedua siku sebanyak 3 kali. Batasan tangan adalah dari ujung jari-jari termasuk kuku sampai bagian bawah bahu. Diharuskan membuang apa yang menempel pada tangan sebelum membasuhnya, baik berupa adonan atau tanah liat atau cat kuku, sehingga air wudhu dapat menyentuh kulit. Selanjutnya, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga sebanyak 1 kali dengan air baru, bukan air sisa dari membasuh kedua tangan. Cara mengusap kepala adalah dengan meletakkan kedua telapak tangan yang telah dibasahi dengan air di bagian depan kepala, lalu menjalankan keduanya ke tengkuknya, kemudian menarik keduanya ke tempat semula. Selanjutnya, memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang telinga, sementara bagian luar telinga diusap dengan ibu jari. Setelah itu, membasuh kedua kaki bersama kedua mata kaki sebanyak 3 kali. Mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Barang siapa yang tangan atau kakinya buntung, maka ia membasuh apa yang tersisa dari keduanya. Jika terpotong dari siku, maka yang dibasuh adalah bagian bawah lengan. Jika terpotong dari mata kaki, maka yang dibasuh adalah bagian bawah betis, berdasarkan firman Allah Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastaqatum. Maka bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuanmu. Quran surah At-Takbun ayat 16. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhuma tata'tum." Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah darinya apa yang kalian mampu. Menyempurnakan wudhu bukan berarti menuangkan air dalam jumlah banyak, akan tetapi maknanya adalah meratakan air ke seluruh anggota wudhu dengan mengalirkannya kepadanya. Adapun menuangkan air dalam jumlah banyak adalah termasuk israf atau berlebih-lebihan yang dilarang. Bahkan boleh jadi seorang banyak menuangkan air namun bersucinya belum sempurna. Namun jika menyempurnakan wudhu dapat diwujudkan dengan menggunakan air sehemat mungkin, maka inilah yang diharapkan. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air sebanyak 1 mud dan mandi dengan 1 sya' hingga 5 mud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga melarang boros dalam menggunakan air. Beliau melewati saat yang sedang berwudu, maka beliau bersabda kepadanya, "Jangan boros." Saat berkata, "Apakah dalam urusan wudu ada pemborosan?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, sekalipun kamu berwudu di sungai yang mengalir." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini mempunyai riwayat penguat. Boros adalah lawan hemat. Hendaklah Anda, wahai saudara muslim, senantiasa berusaha agar wudhu dan seluruh ibadah Anda terlaksana sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Tidak meremehkan, tidak pula berlebih-lebihan. Karena kedua sisi dari pertengahan suatu urusan adalah tercela, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Orang yang meremehkan suatu ibadah, dia akan menguranginya. Sedangkan orang yang berlebih-lebihan akan menambahkan pada ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian darinya. Adapun orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memenuhi hak ibadah secara sempurna. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai kebenaran, dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah sebagai kesalahan, dan bimbinglah kami untuk menjauhinya. Janganlah menjadikan racun bagi kami, karena kami bisa tersesat karenanya. Demikian dari ceramah saya yang bernama Dedi Yustia Lubis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.